dengan NIM 20030301113 dari kelas Agroekoteknologi 2 Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktikum yang berjudul kurva sigmoid. Adapun tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah untuk mengetahui pola pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung dan kedelai. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah bahan yang digunakan pertama digunakan benih jagung, kemudian ada benih kacang kedelai, kemudian ada air, kemudian tanah topsoil, kemudian kompos dengan perbandingan 2:1. Kemudian alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah meteran, kertas label, kemudian polybag, dan cangkul untuk mengambil tanah topsoil. Selanjutnya adalah pelaksanaan percobaan. Setelah disiapkan benih jagung dan benih kedelai, selanjutnya disiapkan tanah topsoil dan tanah kompos dengan perbandingan 2:1, kemudian dimasukkan ke dalam polybag. Kemudian selanjutnya untuk persiapan benih, dilakukan perendaman benih kedelai dan jagung selama 15 menit. Setelah dilakukan perendaman 15 menit, selanjutnya dilakukan penanaman. Selanjutnya adalah dilakukan pembuatan lubang tanam sedalam kurang lebih 2 cm. Setelah dilakukan pembuatan lubang tanam, kemudian dimasukkan masing-masing polybag 2 benih. Setelah dimasukkan, kemudian ditutup dengan menggunakan tanah. Kemudian ditunggu 1 minggu hingga benih-benih tersebut bercambah. Setelah dilakukan penanaman, selanjutnya dilakukan penjarangan. Jika di dalam satu polybag semua benih yang ditanam, yaitu 2 benih, tumbuh. Setiap minggunya dilakukan pengukuran tinggi tanaman jagung dan kedelai, dilakukan perhitungan jumlah daun tanaman jagung dan kedelai, serta dilakukan penyiraman dan penyiangan yang dilaporkan di dalam logbook dan dikumpulkan setiap minggunya. Setelah jagung berumur 1 minggu setelah tanam, dilakukan pemupukan pertama menggunakan pupuk tunggal, yaitu pupuk TSP sebanyak 1,75 gram. Dilakukan dengan sistem tugal. Setelah dilakukan pemupukan, sebaiknya dilakukan penyiraman. Setelah dilakukan pemupukan pupuk TSP pada minggu pertama, selanjutnya pada minggu kedua dilakukan pemupukan urea dan KCL dengan sistem tugal, namun dengan lubang yang berbeda. Ureanya sebanyak 1,75. Setelah dilakukan pemupukan, selanjutnya dilakukan penyiraman. Dari data hasil pengamatan kurva sigmoid dapat dilihat berikut adalah gambar tabel pengamatan tinggi tanaman jagung, kemudian ada grafik. Nah, pada grafik dapat dilihat pada minggu pertama dan minggu kedua tanaman jagung masih mengalami fase lag. Kemudian pada minggu keempat kelima itu tanaman jagung mengalami fase logaritma. Kemudian pada grafik ini masih belum terlihat fase stasionernya. Kemudian pada grafik tanaman kedelai dapat dilihat pada minggu pertama dan kedua tanaman kedelai masih mengalami fase lag. Kemudian pada minggu ke-3 dan 4 tanaman kedelai memasuki fase logaritma. Kemudian pada minggu ke-7 dan 8 tanaman kedelai mengalami fase stasioner. Kurva sigmoid merupakan suatu fungsi yang menggambarkan pertumbuhan suatu tanaman. Setiap tanaman memiliki ciri khas kurva sigmoidnya masing-masing, tergantung pada jenis tanaman tersebut.
serta durasi dari terbentuknya kurva sigmoid berbeda-beda, tergantung pada spesies tanaman tersebut. Kurva sigmoid merupakan kurva pertumbuhan pada fase vegetatif sampai pada titik tertentu. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk yang terjadi pada makhluk hidup, yang disebabkan karena bertambahnya jumlah sel yang diikuti dengan pemanjangan dari sel-sel tersebut. Pertumbuhan bersifat irreversibel, artinya tidak dapat diulangi. Kemudian bersifat kuantitatif, yaitu dapat dinyatakan dengan angka yang dapat ditunjukkan dalam kurva sigmoid tersebut. Perkembangan adalah proses perubahan secara kualitatif atau mengikuti pertumbuhan tanaman tersebut atau bagian-bagiannya yang dikarenakan adanya diferensiasi atau perubahan morfologis dan fungsi. Suatu perubahan dalam tingkat lebih tinggi atau kompleks. Pada data percobaan yang dimasukkan ke dalam grafik dapat dilihat pada tanaman jagung kurvanya belum terbentuk seperti es sempurna. Hal ini dapat terjadi karena umur tanam jagung varietas Pioneer 32 itu cukup lama, sehingga pada pengamatan kurva sigmoid bentuk kurvanya belum berbentuk es. Sedangkan pada percobaan tanaman kacang kedelai dapat dilihat kurva sudah berbentuk seperti es. Pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman dipengaruhi oleh faktor luar dan faktor dalam, yaitu faktor dalam termasuk adalah genetik atau hereditas. Faktor dalam lain adalah faktor fisiologis, seperti hormon dan vitamin. Faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman yaitu terbagi atas faktor biotik dan faktor abiotik. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.